Assalamualaikum Bu Rini, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Mira. Ya. Saya izin mulai ya Bu. Gimana Bu Mira? Saya izin mulai ya Bu. Ya, oke. Ini sudah, silakan. Terima kasih Bu. Baik, kita mulai ya anak-anak. Mohon izin kepada Ibu Rini dan Ibu Christine, saya mulai pembelajaran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang Bu. Siang Bu. Iya, alhamdulillah semangat sekali ini ya, kelihatan dari wajah-wajahnya. Oke, manis sungguh si buah jambu, lebih manis si buah duku. Apa kabar murid-murid Ibu? Semoga kalian sehat selalu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Baik Bu. Ih, senyumnya merekah-merekah ya. Sehat semuanya berarti ya, alhamdulillah. Jangan lupa tetap selalu saya ingatkan untuk awalnya itu kita harus selalu bersyukur karena telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bergabung di Meet kita kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, tidak lupa silakan kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya atau wakilnya juga nggak apa-apa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Fahri sebagai Ya, ketua kelas. Ya, sebelumnya Ibu cek dulu, ini apakah wajah Ibu sudah terlihat di layar HP atau laptop kalian? Terlihat Bu. Sudah terlihat Ya, Bu. ya, suaranya terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas. Jelas Bu. Ya, berarti alhamdulillah sinyal hari ini bagus ya. Oke, tadi sudah Ibu share link Google Form untuk pengabsenan, mengisi presensi. Tapi tolong dicek kembali, Fahri sebagai ketua kelas, silakan dilihat di layar Fahri siapa yang belum bergabung di Meet ini untuk kehadiran di dalam proses pembelajaran kali ini. hadir semuanya Bu. Oh, udah dicek hadir semua ya, Fahri? Sudah Bu. Iya, terima kasih Ferry. Oke, baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasa main dulu ya, biar semangat dan tetap fokus gitu ke dalam pembelajaran. Oke, hari ini kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bermain tebak judul lagu nasional, untuk kali ini kita bermain sambung lagu nasional yang saya nyanyikan, sepenggal lagu nasional yang saya nyanyikan, gitu ya. Oke. Saya mulai ya, silakan yang bisa boleh langsung angkat tangan karena di sini nggak terlihat. Sekarang sih terlihat, saya belum ini ya, share screen ya, jadi nggak apa-apa, boleh angkat tangan gitu ya. Ya, kita mulai ya. Untuk lagu nasional yang pertama, wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia. Silakan. Ayo. Manda. Oh iya, boleh. Manda, boleh. Gimana Manda? Sambungannya kira-kira ada, sambungannya adalah? Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, benar Manda. Bagus sekali ya Manda, suaranya bagus. Satu lagi ya, kita coba ya. Satu lagi. Air matanya berlinang. Silakan, sambungannya adalah?
Kira-kira itu potongan dari bait lagu nasional yang mana ya? Ayo. Ibu tambah ya potongan lagunya. Air matanya berlinang, Mas Intan yang terkenang. Lanjut. Ayo, lagu apa itu? Bisa, Bu. Oh iya, boleh Risa. Silakan. Hutan, gunung, sawah, lautan. Gitu kan? Sip, boleh. Benar, segitu aja nggak apa-apa. Benar, sambungannya itu. Ayo, harus perbanyak lagi ya literasi untuk lagu nasionalnya. Jadi jangan kebanyakan menghafal lagu-lagu lain gitu, lagu-lagu Korea, lagu-lagu lainnya. Jadi lebih perbanyak lagi wawasan Nusantaranya ya. Oke, tadi untuk berdoa sudah, cek kesiapan online-nya juga sudah, kehadirannya juga sudah. Terus kita sebentar bermain game sambung lagu nasional juga sudah. Nah, sekarang kalian bisa siapkan alat tulis, kemudian buku referensi dan yang lainnya persiapkan untuk pembelajaran kita. Jadi semuanya dalam keadaan siap dan mantap untuk mengikuti pembelajaran. Oke? Sudah siap? Oke ya. Buah rambutan, buah rambai banyak dijual di tepi pantai. Terlihat Ananda sudah standby. Ayo pelajaran kita mulai. Oke, sebagai langkah awal silakan. Ini Ibu akan share slide yang berisi materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebentar ya, masih proses. Nah, gimana? Apa sudah terlihat di layar HP atau di layar laptop kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan simak baik-baik slide untuk pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah bab peluang, materinya tentang peluang, sama dengan pertemuan sebelumnya, itu juga kita sudah bahas tentang peluang. Oke? Nah, ini dilihat ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini untuk pengetahuannya di 3.11 yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK yang berbasis 4C, dan mengembangkan karakteristik disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan melalui moda daring dengan tepat. Ya, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, mungkin kalian sama, walaupun kemarin sudah mendapatkan sekilas tentang apa sih itu problem based learning dan TPACK, kembali silakan dibaca sebagai wawasan kalian. Ini ada Ibu jabarkan secara rinci untuk PBL dan TPACK tersebut. Intinya pembelajaran kita kali ini berbasis masalah, yang dimana masalah itu akan kita bahas sehingga kita dapat menemukan penyelesaian yang tepat. Oke. Kira-kira rinciannya untuk TPACK itu sendiri itu penggunaan teknologi ya. Jadi yang seperti sekarang ini itu sudah termasuk penggunaan teknologi. Nah, apa aja sih yang akan kalian lakukan? Silakan dibaca, ada 4 poin. Untuk yang pertama, Ananda mengamati tayangan slide yang disajikan oleh guru sekarang, itu sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, Ananda akan diberikan LKPD untuk diamati, kemudian didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Yang ketiga, Ananda akan memecahkan masalah yang disajikan pada LKPD bersama kelompoknya. Dan yang terakhir, nanti akan Ibu tunjuk beberapa peserta didik sebagai perwakilan kelompoknya untuk menyajikan hasil diskusinya. Sedangkan peserta didik lainnya itu silakan menanggapi. Ya, kita teruskan. Nah, lingkup penilaian. Sebenarnya kalian udah tahu, tapi harus selalu diingatkan. Penilaian pengetahuan
itu peserta didik nanti Ananda akan dinilai pengetahuannya melalui evaluasi dan penugasan yang diberikan oleh guru, dikerjakan secara mandiri. Kemudian untuk penilaian keterampilannya itu dalam pembelajaran kali ini, peserta didik akan dinilai keterampilannya dalam memecahkan masalah kontekstual yang disajikan di LKPD nanti. Dan yang berikutnya, penilaian sikap, peserta didik akan dinilai sikapnya dalam proses pembelajaran, meliputi sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi tiga sikap yang akan dinilai pada pertemuan kali ini berbeda dengan 3 sikap yang dinilai pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal sama, yaitu 70. Nah, manfaat pembelajaran untuk bab peluang. Oke, jadi sini apa aja sih Bu manfaatnya? Nah, ini udah Ibu tuliskan di sini, silakan kalian baca. Ada poin A sampai poin I. Dapat membantu sebuah pengambilan keputusan, kemudian dapat memperkirakan hal apa aja yang akan terjadi. Selanjutnya dapat mengurangi terjadinya kerugian. Kemudian ini ada dapat digunakan dalam sebuah ilmu. Next, yang E, memprediksikan tindakan kriminal, dapat digunakan untuk evaluasi, kemudian membuat suatu perencanaan, bisa untuk analisis data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan pada survei. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat pembelajaran materi peluang ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka simak video YouTube yang Ibu sajikan linknya di sini dan sudah Ibu cantumkan juga di bahan ajar. Ya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Oke. Silakan simak. Oke, ini Ibu sajikan 4 buah gambar, di mana gambar ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu peluang. Silakan, mungkin Ananda ada yang mau mengemukakan pendapatnya, atau mau bercerita secara mandiri tentang gambar-gambar ini juga boleh. Silakan. Saya Bu Fepi. Oh iya, Fepi, boleh. Silakan, Fepi. Di sana Bu, gambar yang ke-1 itu terdapat koin dan wasit sepak bola. Iya. Wasit sepak bola tersebut sedang melakukan pengundian. Yang mungkin muncul 2 kemungkinan Bu, antara si angka dengan si gambar. Si angka dengan si gambar, karena di koin tersebut hanya memiliki 2 sisi, Bu. Ya. Untuk gambar yang kedua, ada dadu dan ular tangga. Maksudnya dari gambar tersebut, Bu, si dadu sangat berpengaruh dalam permainan ular tangga. Gambar yang ketiga dan keempat, saya kurang paham, Bu, bagaimana menghubungkan materinya. Terima kasih, Bu. Oke, Fepi, terima kasih. Kirain tadi mau semuanya, Fepi. Oke, Fepi ternyata bercerita tentang gambar 1 dan 2. Ada 2 gambar lagi yang belum. Ada anak ibu yang bisa. Manda, Bu, mau coba. Iya, boleh Manda. Silakan Manda. Menurut Manda, Bu, gambar ketiga itu permen warna-warni. Jadi, permen warna-warni itu kan kalau kita ambil pasti warnanya bakal beda-beda kan, Bu. Nah, kalau yang gambar keempat itu tentang curah hujan, Bu. Jadi atau enggaknya orang pergi pas hujan gitu, Bu. Saya pernah browsing dulu pas pertemuan sebelumnya, waktu itu Ibu pernah kasih materinya. Oh iya gitu ya, baik. Ya, jadi anak-anak yang lain benar sekali ya yang disampaikan Fepi dan Manda itu sudah berhubungan, sudah terkait dan sudah tepat jika dihubungkan dengan materi pembelajaran kita kali ini. Di gambar pertama itu ada koin, di mana koin memiliki 2 sisi, maka itu wasit biasanya melakukan pengundian untuk membagi sisi lapangan melewati kapten gitu, melalui kapten, itu dengan pengundian poin gitu, di mana ada 2 kemungkinan, kalau nggak sisi angka ya sisi gambar. Kemudian untuk dadu juga seperti itu, jalannya bidak di permainan itu ular tangga. Nah,
itu juga tergantung dari lemparan dadu. Nah, untuk yang ketiga itu ada permen, ya. Jadi dalam sebuah botol itu ada permen, maka kalau kita mengambil secara acak, belum tentu kita terambil permen yang kita langsung mau begitu. Nah, yang keempat ini juga seperti itu, ada hubungannya dengan peluang, yaitu terkait dengan curah hujan. Untuk soalnya sendiri, yang masalah hujan ini, itu banyak sekali bisa kemungkinan atau peluang turunnya curah hujan, kemudian yang seperti Manda tadi, mungkin Manda terlihat waktu browsing-browsing itu maksudnya mungkin seperti ini ya Manda. Manda browsing tugas, kemudian terbaca soal peluang, terkait peluang yang berhubungan dengan oh saya mau pergi ke tempat A, ke kota A, tapi cuaca Iya, Bu. mendung, gitu ya, seperti Iya, itu ya. betul, Bu. Nah, tangkap ya. Terima kasih untuk Fepi dan Manda. Oke, kita teruskan ya untuk slide yang berikutnya. Bagus sekali ya. Nah, ini saya mengecek kemampuan prasyarat kalian sebelum kita lanjut. Jadi saya yakin dulu bahwa kalian memang sudah benar menguasai tentang 3.11 tadi gitu. Kemampuan di pengetahuannya. Ini kemampuan prasyaratnya, kemarin kita udah belajar menentukan banyaknya ruang sampel lewat tabel silang, diagram pohon gitu ya, seperti yang tampak di sini. Nah, ini ada uang logam 1, uang logam 2, kemudian dadu 1, dadu 2 menggunakan tabel silang. Ini juga ada 3 uang logam dengan menggunakan diagram pohon gitu. Kalian sendiri lebih nyaman menentukan ruang sampel itu kemarin dengan yang mana? Tabel silang atau diagram pohon? Dengan yang mana? Lebih enaknya kemarin menggunakan apa? Tabel silang atau diagram pohon? Diagram pohon, Bu. Ya, diagram pohon. Oh, Silang juga ada, Bu, silang. ya, kembali ke pribadi masing-masing aja ya. Yang penting kemarin sudah diajarkan mengenai hal tersebut. Nah, kemarin di pertemuan selanjutnya juga ini Ibu sajikan contoh-contoh 2 buah soal yang dimana kalian sudah mampu menyelesaikan jenis soal yang seperti ini. Sekarang Ibu cek kembali kemampuan dari kalian untuk menentukan peluang. Oke? Jadi masih terlihat Ibu kan? Masih, Bu. Masih ya. Oke, siapkan alat tulisnya. Ibu punya 4 buah bola berwarna merah. Dilihat. Oke, ada 4 buah bola berwarna merah. Ibu masukkan ke dalam 1 buah kantung. 4 bola berwarna merah. Kemudian Ibu punya 5 bola berwarna biru. Ini Ibu masukkan 3 dulu. 5 bola berwarna biru. Ini 2 lagi. Oke, jadi ada 5. Kemudian ada 3 buah bola berwarna kuning. Oke. Dan terakhir ada 4 buah bola berwarna hijau. Ya. Pertanyaannya adalah, apabila dari dalam kantong ini, Ibu ambil acak 1 buah bola, oke, maka berapakah peluang terambilnya bola berwarna merah? Silakan, merahnya tadi ada berapa buah? Ya, berapa peluang terambilnya bola berwarna merah? Berapa peluangnya terambil bola berwarna merah? Tadi bola merahnya ada berapa? Lupa ya? Bola merahnya tadi kan Ibu masukkan 3. 4. Ya kan? 4 buah bola berwarna merah. Dan berapa tadi? Bola berwarna birunya ada? 5, Bu. Iya. Kemudian bola berwarna kuningnya ada berapa? 3. Oke, dan terakhir bola hijaunya ada? 4. Oke. Nah, kemudian berapa peluang terambilnya 1 buah bola berwarna merah? Jika Ibu ambil secara acak, berapa peluangnya terambil 1 buah bola berwarna merah? 1/4, Bu. 1/4. Oke, ada jawaban yang lain? Total semua bolanya ada berapa? Total semua bolanya 16, Bu. 16. Oke,
Bola warna merahnya ada 16, berapa? Bu. 4. Ada 4, Bu, bola merahnya. Ada 4. Oke. Coba yang lain boleh di-mute dulu. Coba Selin yang jawab, ya. Yang lain boleh di-mute dulu, biar nggak rame suaranya. Coba Selin jawab, Nak. Di-unmute dulu. Oke. Tadi bola berwarna merahnya ada berapa, Selin? Ada 4, Bu. Oke. Jumlah seluruh bolanya ada? 16. Iya, jadi peluangnya adalah NA per NS sama dengan 4 per 16, Bu. iya, kemudian disederhanakan jadi seperempat. seperempat, benar. Boleh mute lagi ya, Selin. Oke, di sini Ibu punya pensil warna. Ibu punya pensil warna. Di sini ada macam-macam pensil warna. Oke, ada, catat ya. Di sini ada 5 buah pensil warna berwarna hijau. 5 buah pensil warna berwarna hijau, nih. Oke, aku masukkan ke dalam sini. Aku masukkan ke dalam satu buah kotak, wadah. Kemudian Ibu punya 5 buah pensil warna berwarna merah jambu. Ini. Ya. Kemudian ada 2 buah pensil warna berwarna oranye atau jingga. Oke, masukin ke dalam sebuah kotak, ya. Kemudian Ibu ambil secara acak. Oke. Berapakah peluangnya terambil pensil warna yang berwarna merah jambu? Oke, silakan. Jadi ini Ibu ambil 1 buah merah jambu, berarti diacak dulu, kemudian peluang terambil pensil warna yang berwarna merah jambu. Berapa peluangnya? Bu, 1/4 ya, Bu. 1/4? 4. Oh, sebelumnya bagaimana, Manda? Dari awal ya, biar teman-temannya juga ngerti. Manda carinya 12 dibagi 3. 12 hasil dari tambahan semuanya, Bu. Terus dibagi 3, dari pewarnanya kan hijau, merah jambu, sama oranye. Hijau, merah jambu, sama oranye. Oranye. Iya, konsep peluangnya bagaimana tadi, Manda, sebelumnya? Tadi kan udah diingatkan juga kembali oleh Selin bahwa peluang itu adalah NA per NS, ya kan? NA sama NS-nya kan udah tahu tuh, di mana NS itu jumlah banyak anggota ruang sampel, itu udah pada pertemuan sebelumnya. Jadi diingat kembali, coba. Jadi untuk pensil warna merah jambunya, ada berapa buah pensil warna merah jambunya? 5, Bu. Ada 5, Bu. Ada 5. Kemudian jumlah seluruh pensil warnanya tadi ada berapa? 12. Oke. Jadi berapa peluang terambilnya pensil warna berwarna merah jambu? 5/12. Benar, 5/12. Benar. Ingat-ingat lagi ya. Kemarin tuh udah tuh, cuman mungkin kalian lupa. Jadi kembali diingatkan, mudah-mudahan tadi udah ingat ya konsep peluangnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, di sini Ibu ada permasalahan kontekstual berkaitan dengan materi peluang. Oke, silakan diperhatikan di slide-nya. Suatu hari Pak Denny membeli bohlam lampu. Dari setiap 100 bohlam lampu yang dijual, ada 5 buah lampu yang rusak. Jika Pak Denny membeli 40 buah lampu, maka berapa frekuensi harapan lampu yang dapat dipakai? Lihat dulu. Oke. Bisa? Ayo, siapa yang mau coba yuk? Salah nggak apa-apa, yang penting udah coba. Iya, siapa ini? Zidan, Bu.
Oh ya, Zidan. Silakan Zidan. Diketahui dari 100 lampu ada 5 lampu yang rusak, Bu. Iya. Bisa kita cari peluang lampu rusaknya dulu. Sehingga 5/100. Oh, ya. Boleh. Lima- Kemudian? 5/100 bisa disederhanakan menjadi 1/20, Bu. Iya. Benar. Lanjut Zidan. Kemudian bagaimana? Selanjutnya? Sebentar, Bu. Karena Pak Denny belinya hanya 40 lampu, maka dapat dicari dengan 1 kurang 1/20. Di mana 1 Ya. dianggap 19/20, Bu. Ya. Kemudian? Ditanya, berapakah frekuensi harapan lampu yang dapat dipakai? Jawabannya 19/20 dikali 40 sama dengan 38 lampu. Oke, Zidan. Iya, terima kasih ya Zidan. Boleh di-mute lagi ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih Zidan. Ada sedikit koreksi. Tadi Zidan menyebutkan Zidan mengambil peluangnya itu utuh dulu 1, kemudian Zidan kurangkan dengan peluang lampu yang rusak. Begitu yang saya tangkap. Benar ya Zidan? Ya, Bu. Ya, tadi ada sedikit koreksi untuk salah penyebutan oleh Zidan. Zidan menyebutkan tadi di mana satunya Zidan anggap 19/20, bukan. Itu maksudnya mungkin Zidan udah sambil cari-cari ya, sambil coret-coret ya. Ini maksudnya 1 itu dianggap 20/20 karena mengikuti penyebut dari pecahan di sampingnya gitu. Ya, mungkin seperti ini yang Zidan maksud. Coba kita lihat ya jawaban Zidan. Apakah ada jawaban yang berbeda atau ada jawaban yang berbeda nggak? Nggak ada ya? Oke. Ini ada langkah-langkahnya, benar Zidan. Berarti kita harus menemukan peluang rusaknya dulu untuk lampu rusaknya. Sehingga diperoleh 1/20 setelah disederhanakan dari 5/100. Nah, karena Pak Denny membelinya 40 lampu saja, maka peluang untuk hidupnya itu boleh dikurangkan gitu. Sama seperti kasus pada pertemuan sebelumnya itu kan 1 dikurang dengan banyak air terpakai ya kemarin itu. Nah, sama seperti itu konsepnya, boleh pakai seperti itu. Jadi 1 kurang 1/20 sehingga ini mengikuti, nah yang bagian ini nih tadi mungkin maksud Jidan. Ya, sehingga frekuensinya adalah peluang dikali dengan banyaknya lampu, sehingga diperoleh ada 38 lampu yang dapat terpakai dari 40 buah lampu yang dibeli oleh Pak Denny. Ya, terima kasih ya Jidan. Oke, untuk permasalahan kontekstual yang kedua, silahkan. Ini mengenai putaran roda. Jadi ada putaran, silakan dibaca dulu. Roy merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Dalam acara ulang tahun tersebut, diadakan permainan putaran roda. Nah, seorang tamu undangan itu akan diminta untuk memutar roda. Nah, nanti dilihat posisi berhentinya di mana gitu. Masing-masing warna itu bermakna hukuman atau hadiah begitu. Nah, di sini bisa diperhatikan ada penjelasan bahwa 7/24 bagian roda berwarna biru, 1/8 berwarna ungu, 5/12 berwarna kuning. Sisanya berwarna merah. Simak pecahan-pecahannya ya, bagian-bagiannya. Oke, ini adalah sketsa untuk putaran roda yang dimaksud. Silakan dicoba dulu dicoret-coret. Gimana? Ada yang bisa? Sebentar Bu, lagi ngitung. Bu, Zaki, Bu. Iya. Oh iya, Zaki, bisa, boleh. Silakan Zaki. Yang sudah diketahui, 7/24 bagian roda berwarna biru, 1/8 bagian roda berwarna ungu, dan 5/12 bagian roda berwarna kuning. Sisanya adalah berwarna merah. Ditanya,
berapa peluang warna paling susah didapat? Menurut saya, Bu, kita harus tahu dulu berapa bagian untuk warna merah. Caranya dilakukan dengan menjumlahkan warna ungu, biru, dan kuning dulu, Bu. Dengan cara menyamakan penyebutnya. Setelah itu saya jumlahkan, diperoleh hasil 20/24, Bu. Jadi satu itu dikurangkan dengan 20/24 tersebut. Didapat hasil 4/24. Dengan penyebut yang sama, yaitu 24, maka pecahan terkecilnya adalah 3/24, yaitu warna ungu. Jadi, warna ungulah yang memiliki peluang terkecil. Gitu. Oke, iya, terima kasih Zaki. Oh, lengkap sekali ya Zaki ya. Terima kasih ya Zaki ya. Coba kita cek ya jawaban Zaki. Oke, iya benar. Karena makanya saya tekankan, lihat pecahannya gitu ya. Berarti Zaki langsung nangkap, wah berarti penyebutnya beda-beda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan langkah awalnya benar, kita harus mencari, karena dikatakan merah itu sisanya, maka kita harus mencari berapa sih bagian untuk si merah. Dan diperolehlah bagian si merah itu 4/24 gitu. Nah, dilihat dari pecahannya, karena semuanya udah sama penyebutnya, maka yang paling kecil adalah 3/24. Ini bisa kalian lihat di slide yang ada. Oke. Jadi itu warna ungu lah yang paling kecil kemungkinannya, yaitu 3/24. Nah, gimana yang lain? Ada pendapat lain atau jawaban yang lainnya? Sama, Bu. Sama, Sama. Bu. Sama, Bu. Oke, sama ya. Sama, Bu. Sama, Bu. Kali, Bu. Agak berbeda caranya. Oh, gimana, Olive? Agak berbeda, Bu, caranya. Oh, tapi hasilnya sama, Olive. Iya, Bu. Olive gimana caranya? Saya, Bu, mengerjakannya dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Terus Ya. saya dengan cara mensketsa gambar, Bu. Terus diwarnai secara manual supaya kelihatan bagian mana yang paling sedikit. Kira-kira bisa nggak ya, Bu? Seperti itu. Oh, Olive samain penyebutnya. Kemudian dapat dengan setiap warna dapat penyebut yang, setelah dapat penyebut yang sama, kemudian Olive warnai gitu. Olive sketsa ya. Iya, Bu. Iya. Coba dikasih tunjuk sekilas, coba biar teman-temannya dan Ibu juga paham yang dimaksud. Kayak gini, Bu. Oh, iya. Ya. Dan sama warna ungunya 3 bagian dari 24 sama. bagian roda tersebut. Iya. Oh, iya. Ya. Terima kasih, Olive. Ya, boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi ada bermacam cara untuk menemukan jawaban dalam matematika, nggak masalah. Yang penting konsepnya tetap sama. Ya. Oke. Baiklah. Yuk, kita berdiskusi. Silakan buka LKPD yang udah Ibu share beserta bahan ajar dan link tadi. Jadi boleh dicek dulu sebentar untuk LKPD-nya dibuka. Nah, di sana ada permasalahan yang disajikan. Silakan kalian diskusikan bersama kelompokmu masalah yang disajikan di LKPD tersebut. Ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, ini adalah masalah, iya, delay nyampe-nya ya, karena jaringan. Ini adalah masalah yang ada di LKPD, coba dilihat sama ya. Dengan LKPD yang kalian terima, nah silakan kalian diskusikan dalam waktu 15 menit dari sekarang, ya. Setelah itu nanti akan kita bahas. Ya. Silakan di-mute, lalu kita pindah ke diskusi pada WA, ya. Jika ada permasalahan, boleh ditanyakan di WA itu saja, diketik langsung di sana, saya pasti baca. Ya.
Halo anak-anak Ibu, sekedar Ibu bantu untuk menyelesaikan soal LKPD-nya dapat dilakukan dengan sketsa gambar terlebih dahulu untuk mempermudah ya, agar kalian paham apa yang dimaksud. Jadi silakan disketsa dulu gambarnya, kemudian teliti kembali membaca apa yang diinginkan sebenarnya oleh masalah yang disajikan di LKPD-nya. Baik, anak-anak Ibu, silakan sudah boleh dikirim ya. Ini ada beberapa yang sudah mengirimkan jawaban hasil diskusi bersama kelompoknya. Tapi Ibu tetap minta untuk kembali dicek. Ini Risa jago menggambar ya. Baiklah, silakan perwakilan. Ini karena kelompok 1 selesai duluan tadi. Boleh kelompok 1 perwakilannya siapa? Risa sebagai ketua kelompok. Bisa ditunjuk perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu bantu tampilkan dari sini. Silakan. Saya sendiri, Bu. Oh, Risa sendiri. Oh ya, boleh. Ibu perbesar sebentar ukurannya ya. Oke, silakan Risa. Yang lain, sebentar Risa. Yang lain boleh diperhatikan. Jika ada jawaban yang berbeda atau hal-hal yang perlu ditanggapi, boleh segera disampaikan. Silakan Risa. Di soal, Bu, diketahui kalau ukuran rubiknya itu 3 kali 3 kali 3 cm. Terus ada 27 kubus kecil dengan ukuran 1 kali 1 kali 1 cm. Seluruh bagian luar sisi kubiknya itu terkena cat merah, Bu. Terus kubus yang memiliki 2 sisi merah itu kalau depannya ada 4, maka sisi lainnya ikut, Bu. Jadi sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawahnya itu juga ikut 4, Bu. Maka dari pernyataan di atas diketahui kalau NA-nya itu 24, Bu, dan S-nya itu 27, Bu. Dan yang ditanya itu adalah peluang kubus kecil yang memiliki 2 sisi merah. Maka PA sama dengan NA per NS, Bu. Sama dengan 24 per 27 bisa dikecilkan menjadi 8 per 9, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sebentar. Silakan dilihat ya yang lain. Ini sketsa gambarnya. Rubik yang terkena cat merah. Oh, ini maksudnya yang di arsir-arsir ini yang diminta saja gitu ya, Risa? Iya, Bu. Oke. Nah, gimana nih? Ada pendapat yang berbeda dari kelompok lain atau sama jawabannya? Kelompok 4 sama, Bu. Sama jawaban kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 4 sama dengan kelompok 1. Kelompok yang lainnya gimana? Sama juga atau ada berbeda? Kelompok 4 coba Ibu cek ya jawabannya. Oh iya ini ya. Oke, ada jawaban yang berbeda atau sama nih? Kalau sama, nggak ada yang berbeda. Oke, teliti lagi ya. Coba Risa dan kelompok 1 dan kelompok 4. Ini diteliti lagi. Ini hasil dari kelompok Feren ya, kelompok 4. Diteliti lagi untuk pertanyaannya.
yang diinginkan oleh soal yang disajikan. Kelompok 3 belum mengirimkan jawabannya ya? Nah, ini hasil dari kelompok 2 ya? Siapa ketuanya ini kelompok 2? Monica, Bu. Oh iya. Nah, ini hasilnya. Tadi Monica chat katanya laptopnya habis baterai, jadi sedang pindah posisi dulu untuk mencari cas dan sinyal gitu. Ini Manda kelompok 2 bukan? Kelompok 2 ya Manda ya? Ya, Bu, Manda kelompok 2. Oke. Kelompok 3 kita cek dulu jawabannya. Jadi ada berbeda atau sama. Kita cek dulu ya. Nah, ini ada berbeda ini. Kelompok 3. Ayu. Halo, Ayu. Iya, Ini yang Bu. kirim Ayu. Nah, ini jawaban dari kelompoknya Ayu. Yang manualnya berbeda, tapi gambarnya belum Ibu lihat sebentar. Nah, ini ada perbedaan dengan kelompok Risa. Coba disampaikan, Ayu. Boleh? Oke, Bu. Gambarnya hampir sama ya. Iya. Coba, Ayu. Untuk diketahuinya, Bu, ukuran kubusnya 3 kali 3 kali 3 cm. Kubusnya terdiri dari 27 kubus satuan dengan ukuran kubus kecilnya 1 kali 1 kali 1 cm, Bu. Untuk seluruh bagian sisi kubusnya terkena cat warna merah, Bu. Terus yang memiliki tempat 2 sisi warna merah, yaitu sisi depannya ada 4, Bu. Terus sisi belakangnya ada 4, sisi kanannya ada 2, sisi kirinya juga ada 2, Bu. Untuk atas dan bawahnya tidak ada, Bu. Jadi yang ditanya, berapakah peluang kubus satuan yang memiliki tepat 2 sisi warna merah, Bu? Jadi jawabannya adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 12/27 dikecilkan atau disederhanakan menjadi 4/9, Bu. Oke. Ya. Berapa yuk? Tunggu sebentar, Bu. Kayaknya ada Iya. penulisan salah. Maka disederhanakan menjadi 4/9, Bu. 4/9. Oke. Nah, ini ada 2 buah jawaban yang berbeda. Yang pertama dari kelompok Risa dan yang kedua dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Ayu. Jadi di sini saya punya bangun, kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Oke. Ini kita misalkan ini adalah rubrik yang dimaksud. Jadi dalam LKPD masalah yang disajikan adalah di mana rubrik tersebut dibawa oleh adik dan tidak sengaja adik menjatuhkannya sehingga rubriknya tercemplung ke dalam ember cat warna merah dan sisi terluarnya menjadi berwarna merah semua. Nah, di dalam LKPD itu ditanyakan berapa peluang tepat 2 sisi kubus kecil yang memiliki 2 sisi berwarna merah gitu, tepat memiliki 2 sisi warna merah untuk kubus kecilnya. Nah, di sini ada perbedaan tadi dalam menghitung, sepertinya kalau saya lihat perbedaannya di NA-nya, dalam menghitung apa yang dimintanya. Jadi, Ibu tandain menggunakan spidol, ini kan seluruh sisinya, umpamakan ini rubik, seluruh sisinya kena cat berwarna merah. Jadi, untuk 2 sisi, tepat 2 sisi yang memiliki yang terkena warna merah itu yang ini 1, ya Ibu Silang. Ini 1. Nah ini 2 nih, 1, 2. Tuh sisi depan dulu ya, 1, 2. Kemudian yang sebelah sini, ini kan 1, 2, ya kan?
Nah, terus yang di sebelah kiri, 1, ini 2. Ini 2 sisi nih. Nah, 2 sisi yang dimaksud seperti itu. Nah, ini 1, kemudian 2. Ini bagian yang satunya. Ini bawahnya 2. Ini 2 sisi yang terkena warna merah. Tepat 2 sisi berwarna merah. Nah, misalkan yang di bagian sini, ini, itu nggak 2 sisi, tapi 3. 1, ininya juga merah, 2. Bawah sininya juga merah, 3. Jadi dia nggak termasuk yang ditanyakan. Untuk yang di tengah juga seperti itu. Dia hanya 1 sisi saja yang kena, maka dia tidak dimasukkan ke dalam pertanyaan yang diinginkan. Jadi untuk sisi depan itu ada 4, ya. Untuk sisi belakangnya juga ada 4. Kemudian untuk sisi yang kanan itu ada berapa? Coba, ini kan tadi sudah hitung ikut sisi yang depan, maka dia nggak dihitung lagi karena sebenarnya dia merupakan kubus kecil yang sama, gitu. Jadi ini nggak dihitung lagi. Makanya tadi di kelompoknya Ayu ini boleh dilihat masih Ibu buka di layar, mereka membuat bahwa sisi kanannya itu ada 2. Itu benar ada 2. Jadi sisanya, jadi yang ini yang sudah dihitung di sisi depan tadi, itu nggak dihitung lagi. Ya, nah yang mana yang dihitung 2 itu yang ini kan tadi gini ya, ini sisi kanannya set, Ibu putar. Nah yang dihitung itu yang 2, yang ini sama yang ini. Soalnya yang ini sama yang ini tadi waktu dia di sisi depan, dia itu di tengah. Jadi dia belum dihitung. Jadi nggak dihitung 2 kali gitu. Maka tetap ruang sampelnya, total banyaknya ruang sampel itu 27. Ya, jadi itu terdapat kesalahan sewaktu kalian menghitung banyaknya kubus kecil yang terkena tepat 2 sisi warna merah. Ya, diperbaiki lagi untuk hasilnya, tapi udah bagus banget ya, udah bagus sekali. Diperbaiki aja lagi ya. Jadi ini untuk jawaban kelompok 3 sudah benar. Oke. Untuk tadi Risa kelompok 1 dan kelompok 4 karena Feren tadi bilangnya sama jawabannya, jadi silakan boleh diperbaiki. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Terima kasih. Hebat-hebat ini semuanya anak-anak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, setelah LKPD-nya tadi sudah selesai, kita teruskan. Selanjutnya, kalian silahkan evaluasi dulu. Ya, jadi kita akan evaluasi. Kali ini evaluasinya berbeda. Jadi kalian akan Ibu berikan soal 1 buah saja, kan? Ya, sebentar Ibu share screen kembali ya. Ibu izin share screen kembali. Sudah terlihat belum, Nak, di layar kalian? Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu. Belum, Ya. Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sudah, Nah, Bu. tadi kan kita udah selesaikan tuh LKPD-nya. Lain kali lebih teliti lagi dalam membaca soal cerita yang disajikan. Oke, sebelumnya kita buat kesimpulan dulu ya. Kita buat kesimpulan dulu sebelum kita melakukan evaluasi. Nah, silakan. Siapa nih yang kali ini mau mencoba membuat kesimpulan terkait pembelajaran dan LKPD yang tadi kita kerjakan? Saya, Bu. Audi. Oh iya, silakan Audi. Kesimpulan yang pertama dari saya, ini pada materi peluang sangat penting menentukan. Halo Audi. Sepertinya Audi gangguan ya. Oke, iya terlempar sepertinya. Kita tunggu saja Audi masuk kembali. Silakan Ananda yang lain, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Alif, Bu. Oh iya, Olive, ya. Boleh, gimana Olive? Kesimpulan yang saya dapatkan, banyak sekali benda-benda di sekitar kita dan juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sehari-harinya yang tanpa kita sadari itu berhubungan dengan peluang, Bu. Jadi saya rasa saya dan juga teman-teman lebih semangat lagi dalam mempelajari materi peluang ini, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, iya, terima kasih Olive. Iya, boleh di-mute kembali. Terima kasih Olive. Silakan, ada tambahan atau sudah cukup? Nah, ini Audinya kembali bergabung. Kita tanyakan apakah masih ingin menyampaikan kesimpulannya. Silakan Audi. Halo, terlempar ya? Halo Bu, iya Bu, maaf Bu. Ya, silakan. Gimana tadi Audi mau menyampaikan kesimpulannya? Dari Audi bagaimana? Pada materi peluang sangat penting menentukan banyak kejadian NA dan banyak ruang sampel NS. Sehingga benar agar hasil yang didapat benar, hasil yang lebih teliti, lagi kalimat cerita baik-baik jika soal dalam bentuk cerita seperti di LKPD, Bu. Oh, iya, Ibu bantu luruskan ya Audi. Karena Audi grogi karena terlempar tadi ya. Jadi mungkin maksud Audi kesimpulan yang Audi bikin dari LKPD tadi ya. Nah, jadi lebih teliti lagi saat membaca soal cerita, kemudian lebih teliti saat menentukan NA dan NS-nya untuk kemudian dihitung peluangnya agar perhitungannya tepat. Begitu Audi maksudnya ya? Ya Bu, benar. Begitu. Iya. Yuk, terima kasih. Hebat semuanya. Oke, sekarang kita evaluasi. Ibu akan share di grup WA kalian link untuk soal evaluasinya. Nah, kali ini evaluasi kita dilakukan dengan sembari bermain games, namanya kita menggunakan website WordWall. Jadi kalian bisa menjalankan robot yang ada itu menuju sih seperti permainan games Pigman gitu, dia makan-makan gitu. Jadi nanti ada monsternya, kalian arahkan ke jawaban yang kalian inginkan. Kalian pilih jawabannya, arahkan jalannya menuju ke sana. Nah, kemudian jangan tabrak monster yang berjalan. Oke, waktunya hanya 5 menit termasuk saya men-share. Saya share sekarang ya. Ayo, siapa yang tercepat, dia akan muncul di leaderboard-nya. Jadi ada waktunya, nanti dia mengurutkan secara otomatis siapa yang tercepat dan jawabannya benar. Nah, di sini di bagian leaderboard-nya udah muncul ya. Ini ada Ibu tampilkan 6 orang tercepat. Oke, silakan dilihat. Nah, satu menit lagi ya. Oke, ini Ibu cek di leaderboard-nya udah semua. Ini ada yang waktunya sama nih. Ya. Oke. Udah ya, udah habis waktunya ya. Nah, ini dia jawaban kuis kita yang tadi, evaluasi kita yang tadi. Oke, ini soal evaluasinya yang tadi yang kalian baca. Silakan dilihat dulu. Nah, ini tadi kan soalnya kan. Oke, kemudian jawabannya itu dilakukan merujuk hampir sama dengan contoh masalah kontekstual yang ditampilkan di awal.
itu ada seperti bentuk pecahan gitu yang berbeda penyebutnya, kemudian langkahnya sama, kita samakan dulu penyebutnya, lalu kita mencari sisanya. Bedanya kasusnya di sini adalah sisanya itu untuk 2 buah warna, 2 buah bagian warna. Kalau sebelumnya hanya 1 bagian warna, ini untuk 2 buah bagian warna. Sehingga sisanya itu dibagi 2 lagi. Nah, 2 itu kan artinya 2/1, maka dia jatuhnya jadi pembagian pecahan, diubah menjadi perkalian dengan catatan yang pecahan keduanya diterbalikkan. Bisa dilihat ya? Oke, kita masuk ke kegiatan penutup. Oke, nah kita refleksi dulu yuk. Apa sih kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita hari ini? Silakan anak ibu yang mau coba menyampaikan pendapatnya tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita pertahankan, kekurangannya kita coba tingkatkan kembali untuk pertemuan berikutnya. Saya Bu Nabila kelebihannya. Oh iya, nggak sekalian semua Nabila, kelebihan dan kekurangan. Ya, silakan Nabila. Kalau menurut saya Bu kelebihannya di pelajaran ini materi yang jelas ditambah juga dengan bahan ajar dan slide yang menarik karena ada soal yang dikerjakan seperti game, membuat jadi lebih gampang untuk dipahami, Bu. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih Nabila. Nah, bagaimana untuk kekurangannya? Karena Nabila nggak sekalian, silakan. Untuk kekurangannya. Saya Bu, Diego. Oh iya, Diego. Bagaimana Diego? Jadi Bu, menurut pendapat dari saya, kekurangannya itu seperti keterbatasan waktu. Contohnya belajarnya itu jadi terburu-buru Bu. Kemudian sinyalnya yang jelek juga sangat mengganggu Bu. Dan jadinya suara Ibu tuh pun kadang-kadang terputus-putus dan delay antara suara dan gambar pun tidak sama. Menurut pendapat saya, jadi Bu, menurut pendapat saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Diego. Iya, untuk kedepannya kita sama-sama perbaiki lagi ya, supaya pembelajaran kita menjadi semakin lebih baik lagi ya. Oke, ini Ibu apresiasi sekali buat siswa-siswa Ibu yang semuanya hebat ya, sudah aktif, sudah mencoba menjawab, meskipun salah nggak apa-apa karena kalau nggak salah nanti nggak pernah tahu bagian mana yang harus kita perbaiki. Nah, jangan lupa seperti biasa sesudah Meet ini akan Ibu share link penugasan untuk penilaian pengetahuan ya. Ini soal penugasannya, tapi lebih jelasnya bisa diklik langsung di link Google-nya. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan siapkan diri kalian karena kita akan ulangan harian, mantapkan lagi untuk materi peluangnya dan jangan lupa pembelajaran ini kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin kembali oleh Fahri, boleh ya? Fahri, boleh ya? Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fahri ya, boleh di-mute kembali. Ya. Oke, baiklah anak-anak Ibu, terima kasih. Sebagai penutup, di slide terakhir, Ibu tampilkan kalimat motivasi dari Muhammad Ali dan Waina. Silakan dibaca. Yang pertama, kalau impianmu tidak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Nah, yang kedua, beberapa orang bermimpi untuk sukses, sementara yang lainnya bergegas setiap pagi dan mewujudkannya. Jadi maksudnya silakan kalian memasang mimpi setinggi-tingginya dan harus diimbangi dengan usaha. Jadi teruslah berbuat yang terbaik, terus belajar, terus berkarya karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Jangan lupa tetap perkaya wawasan Nusantara karena siapa lagi yang
mencintai Indonesia kita jika bukan kalian generasi-generasi penerus ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Ibu.